terdapat dua jenis takdir yang melahirkan dua nizam. Satu takdir takwini yang melahirkan nizam takwini, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam termasuk pada tubuh kita, yang dinamakan tatanan takwini atau norma-norma alamiah dan hukum-hukum serta aturan. Ini langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila manusia melakukan intervensi tidak sesuai dengan hukum tersebut, maka akan muncul kerusakan, sebagaimana ketika gunung-gunung yang tadinya penuh rimbun menjadi gunung-gunung yang botak, tidak terdapat pohon-pohon, maka akan menimbulkan bencana yang bermacam-macam, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika mereka juga membangun di daerah-daerah resapan air, akhirnya akibatnya menimbulkan juga bencana banjir yang bermacam-macam. Begitu pula ketika mereka memenuhi sungai dengan sampah dan kotoran. Begitu pula ketika panas bumi meningkat akibat pencemaran dan industri yang mereka lakukan, menimbulkan juga pencairan es di kutub yang meningkatkan juga panas bumi, semua karena kerusakan yang dilakukan manusia. Padahal hukum tersebut begitu indah, begitu penuh dengan keseimbangan. Jadi kerusakan bukan merupakan takdir Allah, tapi pelanggaran terhadap takdir Allah, terhadap tatanan alam ini yang ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian takdir yang kedua yang dinamakan takdir tasyri'i, yang melahirkan nizam tasyri'i. Takdir tasyri'i artinya hukum dan ketentuan syariat yang diturunkan Allah melalui kitab yang diantarkan oleh nabinya untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia yang berstatus khalifah, yang menerima amanat dari Allah, agar mereka mengatur dan mengemudikan hidup mereka sesuai dengan ketentuan Allah yang akan mengantarkan mereka hidup penuh keseimbangan, sebagaimana keseimbangan yang mereka jumpai di alam raya. Jadi kitab Allah dan syariatnya ini bukan untuk membuat kita merusak keseimbangan hidup kita, justru untuk memulihkan, mengembalikan kehidupan kita yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan persaingan, penuh dengan nafsu angkara murka, diatur, dikendalikan oleh Allah dengan syariatnya, hingga kita dapat mencontoh alam raya dengan penuh keseimbangannya. Alam raya yang tunduk berserah diri kepada Allah menjadi contoh bagi kita untuk juga kembali kepada Allah, berserah diri dan tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit ditegakkan dan dibangun oleh Allah. Allah menetapkan neraca yang memelihara keseimbangannya. Allah tatghaw fil mizan, wahai manusia, demi keseimbangan hidup kalian, janganlah kalian keluar dari batasan dan neraca yang Allah berikan bagi kalian. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan hendaklah kalian menegakkan neraca dengan penuh keadilan, penuh keseimbangan, dan jangan kalian kurangi. Artinya jangan dalam hidup ini kalian mengikuti hawa nafsu kalian hingga keluar dari neraca kebenaran dan keadilan. Dan jangan kalian mempergunakan standar ganda dalam hidup ini yang mengakibatkan akhirnya kerusakan melanda kehidupan manusia, dan akibatnya juga kalian akan rasakan. Jadi kesimpulan dari semua ini, karena kita berbicara mengenai takdir, takdir Allah terbagi dua. Yang pertama takdir takwini, yang melahirkan nizam takwini atau hukum-hukum, aturan dan tatanan yang mengatur seluruh alam raya dan isinya, termasuk keseimbangan tubuh kita yang langsung ditangani oleh Allah. Fungsi jantung kita, hati kita, ginjal kita, pankreas kita, pencernaan kita, sistem syaraf kita, semua telah diatur, dikendalikan oleh Allah. Demikian pula tumbuh-tumbuhan berproses menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diatur oleh takdir takwini. Semua diatur oleh nizam takwini. Nizam artinya tatanan dan hukum. Sedangkan untuk kehidupan manusia yang berstatus sebagai khalifah, yang memiliki kehendak pilihan, memiliki juga akal, tapi terdapat nafsu dalam diri mereka yang membuat mereka bersaing, berlomba-lomba. Terkadang mereka menghalalkan segala cara, dan sebahagian dari mereka juga mengejar kehidupan untuk kepuasan diri mereka dan kelompok mereka. Maka untuk menghindari terjadinya benturan, terjadinya juga bentrokan yang mengakibatkan kerusakan, Allah letakkan neraca melalui kitab yang Allah berikan pada Rasulnya. Kemudian Allah mengajak kita untuk mengikuti bimbingan dan petunjuknya.
yang beriman, yang sadar sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, pasti dia akan menyambut. Tapi yang menolak adalah orang-orang yang ingkar dan durhaka. Akan tiba saatnya dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Jadi yang pertama takdir takwini atau nizam takwini. Yang kedua takdir tasyri'i, yaitu hukum-hukum dan aturan dari syariat Allah yang Allah turunkan bagi manusia, yang melahirkan nizam takwin. Setelah semua ini, apakah kita masih meragukan kebenaran yang datang dari Allah? Meragukan kebenaran, keseimbangan hukum Allah yang mengatur tubuhmu, wahai manusia, yang mengatur bagaimana langit, bumi, perubahan siang dan malam yang silih berganti. Demikian pula proses turunnya hujan, dari mulai penguapan di lautan hingga angin yang menggiringnya, hingga proses turunnya hujan dengan hitungan dan ukuran yang telah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak kita sebagaimana langit dan bumi untuk bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah. Subhanal Malikil Quddus Al-Azizil Hakim. Wallahu a'lam.